Saudara, setelah bertemu dengan beberapa tokoh, Pansus Hak Angket KPK di DPR hari ini bertemu dengan para mahasiswa Universitas Trisakti. Dalam pertemuan ini, para mahasiswa mempertanyakan alasan DPR menggunakan hak angket ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tidak hanya itu, para mahasiswa juga mempertanyakan legalitas Pansus Hak Angket. Juga sudah kami layangkan jawabannya pada hari ini. Kami persilakan, sekaligus juga mungkin biar karena ini bisa kita catat dengan baik. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Saya Gafar Vino Putra, selaku perlu yang kami kaji dari Keprisma MMUT, itu kan ada pasal 79 ayat 3 terkait pengertian dari angket itu sendiri. Dan masih ada juga polemik dan pro kontra terkait legalitas tersebut. Apakah hak angket ini menjadi salah satu solusi saja untuk memberantas korupsi, Pak? Kenapa tidak memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana harus diselesaikan di pengadilan? Kenapa, Pak? Apakah angket ini merupakan salah satu solusi akhir? Kami sepakat kalau KPK harus berkoordinasi dan komunikasi terhadap para penegak hukum lainnya. Tapi apakah harus hak angket, Pak? Jalannya pertemuan Pansus Angket KPK dengan para mahasiswa Trisakti akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV, Ihsan Abdillah. Ihsan, adakah hasil dari pertemuan antara Pansus KPK dengan mahasiswa Trisakti hari ini? Iya sih, di pasca pertemuan antara Pansus Hak Angket DPR dengan sejumlah perwakilan mahasiswa ini ditemukan hasil bahwa Pansus Hak Angket KPK ini tetap berjalan karena tadi Ketua Pansus Hak Angket yakni Agun Gunanjar menjawab seluruh pertanyaan mahasiswa dengan menyatakan Pansus Hak Angket ini sudah memenuhi proses yang memadai, dan apabila ada pertanyaan terkait legitimasi ataupun keabsahan Pansus Hak Angket DPR ini harus dikembalikan lagi ke hasil rapat paripurna yang menyatakan Pansus ini sudah terbentuk. Dan ia juga mengatakan terkait pertanyaan dari pihak mahasiswa yang mengatakan KPK bukan lembaga pemerintah yang bisa diproses secara angket. Ini tadi Agun Gunanjar, Ketua Pansus Hak Angket, mengatakan KPK ini diisi orang-orang yang tidak mustahil melakukan kesalahan ataupun pelanggaran terhadap wewenang pekerjaannya. Dan berikut pernyataan lengkap dari Ketua Pansus Hak Angket DPR, Agun Gunanjar. Dan banyak hal yang saya tidak patut saya sampaikan pada forum ini, gitu. Karena itu fungsi penyelidikan kami. Katakanlah seperti bagaimana sesungguhnya sejumlah sumber daya manusia yang ada di KPK. Mereka juga adalah manusia biasa yang tidak tertutup kemungkinan juga potensi untuk menggunakan penyalahgunaan kewenangan, bukan oleh lembaganya, oleh orang yang ada di dalamnya, tidak tertutup kemungkinan. Itu bisa terjadi. Ya, dalam rapat dengar pendapat umum Pansus Hak Angket KPK tadi, DPR tetap berjalan, dan begitu pula dengan salah satu fraksi yang dikabarkan akan ikut keluar bersama fraksi Gerindra, yakni fraksi Partai Amanat Nasional. Tadi pihaknya tetap ikut mengikuti rapat Pansus, di mana mengirimkan wakilnya yakni Mulfahri Harahap, Muslim Ayub, dan Daeng Muhammad Mas. Ini menjawab terkait kabar akan keluarnya PAN dari Pansus Hak Angket. Cindy. Ihsan, selain mahasiswa Trisakti hari ini, apakah ada pihak-pihak lain yang akan diundang audiensi dengan Pansus Hak Angket KPK? Ya, jadwal agenda DPR sendiri pada tanggal 28 Juli mendatang ini sudah memasuki masa reses, di mana tidak ada agenda di DPR, dan hari ini pukul 5 sore rencananya pihak Pansus Hak Angket akan melakukan rapat internal ini untuk membahas terkait jadwal ataupun agenda Pansus Hak Angket ke depan, apakah akan mengikuti jadwal reses ataupun mengisi jadwal reses dengan kegiatan Pansus, dan juga sekaligus mengevaluasi apa saja hasil dan kinerja Pansus selama 1 bulan terakhir ini. Cindy. Terima kasih. Ihsan Abdillah melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.